Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ya. Jadi kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang menanyakan apakah benar PLTS itu di malam hari itu ya arusnya akan kembali ke panel surya. Nah, kali ini saya akan membuktikan apakah hal itu benar terjadi, dan juga saya akan menjawab pertanyaan yang menanyakan apakah panel surya harus dipasangkan dioda atau tidak. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang terus mensupport dan mendukung channel ini, yang sudah memberikan like, komen, dan juga sarannya. Terima kasih, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah dan dilancarkan rezekinya. Untuk eksperimen kali ini saya akan menggunakan 3 buah SCC ya. SCC PWM sejuta umat ini, kemudian SCC MPPT merek Epever. Ini SCC yang model 30 ampere ya. Dan harganya SCC ini kalau rekan-rekan beli itu di kisaran 1,2 jutaan. Nah, SCC ini sendiri saat ini saya gunakan untuk menghandle panel surya sebesar 200 WP. Jadi nanti kita akan lihat kira-kira di malam hari SCC ini apakah akan kembali mengecas balik ke arah panel suryanya atau tidak. Kemudian SCC yang akan saya lakukan uji coba adalah SCC MPPT merek Samoto ya. Ini SCC Samoto tipe 60 ampere. Kalau rekan-rekan mau beli itu harganya di kisaran 1,5an ya untuk saat ini. Tapi kalau rekan-rekan beruntung dalam periode flash sale itu bisa dapat di kisaran 1,4 jutaan. Nanti kita akan cek juga apakah benar di SCC Samoto ini ketika malam arusnya akan kembali ke panel surya atau tidak. Yang pertama saya akan menggunakan SCC PWM sejuta umat ya. Ini adalah SCC tipe 20 ampere dan harganya itu di kisaran 45 ribuan. Atau kalau rekan-rekan lagi beruntung atau flash sale itu bisa dapat harga di bawah 30 ribu. Nah, kita akan mulai dulu dengan SCC yang pertama ini. Di sini saya akan menggunakan multitester untuk mengetes apakah benar arusnya itu bocor ke panel surya. Ini sudah saya set di skala 20 volt. Saya akan tunjukkan di sini. Nah, di sini terbaca 0,32 volt. Tapi tenang, ini bukan berarti arus dari baterai bocor ke sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan lepas kabel yang ke panel surya, baru nanti kita ukur kembali. Saya akan lepas saja yang dari panel surya. Cukup saya lepas satu saja ya, nggak usah semuanya. Oke, sudah. Kemudian kita akan ukur kembali apakah benar ada arus yang masuk ke panel surya. Jawabannya ternyata tidak ya, ini terbaca 0,0 volt. Nah, kalau saya hubungkan lagi yang dari panel surya itu ada lagi 0,4 atau 0,34 ya. Oke, jadi dari sini kesimpulannya untuk SCC PWM ini di malam hari itu tidak akan balik mengecas ke panel surya. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir kalau punyanya SCC seperti ini. Itu aman dan tidak usah dikasih saklar. Itu ketika malam otomatis akan berhenti pengecasannya, dan dari baterai pun tidak akan kembali mengecas ke panel surya. Akan saya tunjukkan untuk yang SCC Epever. Nah, kita akan ukur kira-kira ada tidak arus yang masuk ke panel surya dari baterai ya. Jadi seperti rekan-rekan lihat, ini yang dari baterai, ada gambar baterainya, dan ini yang menuju ke panel surya. Saya akan coba ukur. Saya tunjukkan ke rekan-rekan. Jadi ternyata di sini untuk yang SCC Epever ini terbaca voltasenya 0,02 volt ya. Nah, apakah benar ini memang bocor arusnya? Jawabannya tentu saja tidak ya. Ini terjadi karena saat ini itu bulan purnama ya. Jadi kemungkinan ada cahaya dari bulan
yang mengakibatkan voltase terbaca di SCC 0,2 volt tadi ya, 0,02. Nah, untuk memastikannya saya akan matikan MCB yang dari panel surya ya, yang ini saya turunkan. Oke, nah akan saya ukur kembali setelah MCB dimatikan. Nah, ini setelah dimatikan MCB-nya, sama sekali tidak ada arus yang masuk atau yang keluar ke arah panel surya ya. Jadi tadi itu memang arus dari panel surya, bukan arus bocor dari baterai. Untuk membuktikannya, saya akan ukur yang dari panel surya ya. Ini yang dari panel surya itu di sebelah sini. Kemudian ini yang negatifnya di sini. Nah, ini kembali terbaca 0,02 yang dari panel surya. Kalau yang ke arah SCC di sini, karena yang MCB-nya saya matikan, itu terbaca 0,0 volt. Selanjutnya di sini saya akan tunjukkan yang merek Samoto ya. Ini sudah hampir jam 12 malam ya. Seperti rekan-rekan lihat, ini hari Jumat tanggal 14 Maret jam 23.46. Nah, saya akan ukur seperti EPFR tadi dengan menggunakan multitester, kira-kira ada tidak arus yang bocor ke panel surya. Nah, ini terbaca lebih tinggi lagi ya, 0,57 volt. Jadi ini jawabannya sama seperti yang EPFR tadi. Karena lagi bulan purnama di luar, makanya yang masuk itu sebenarnya arus dari panel surya. Nah, ini kenapa besar, itu karena saya menggunakan panel surya sekitar 810 W untuk SCC ini. Makanya voltasenya lebih besar daripada yang EPFR tadi. Nah, untuk membuktikan, saya akan matikan yang dari panel surya. Saya turunkan MCB-nya, kemudian saya ukur kembali. Nah, ini setelah saya matikan, di sini sama sekali tidak ada voltase yang masuk ke jalur panel surya. Terbaca 0,0 volt ya. Nah, kemudian saya akan ukur yang dari panel surya yang di bawah sini ya. Terbaca 0,63 volt. Bisa nyalakan lagi, kita ulangi di sini. Nah, ini terbaca ada voltase dari panel surya. Jadi kesimpulannya bukan dari baterai yang bocor ke panel surya. Jadi dari eksperimen kita kali ini bisa disimpulkan juga bahwa bulan itu tidak bisa mengecas panel surya karena voltasenya itu sangat kecil ya. Sebagai gambaran, ini yang 200 W saja itu hanya 0,02 volt. Sedangkan yang pakai Samoto yang 810 W pun itu hanya dapat 0,5 atau 0,6 volt saja ya. Jadi bahkan 1 volt saja tidak. Dengan voltase sekecil itu tidak akan bisa untuk mengecas PLTS. Kalau ada yang bertanya-tanya apakah bulan bisa mengecas panel surya, jawabannya sekali lagi tidak ya. Oke, jadi dari eksperimen tadi sudah cukup jelas ya bahwa panel surya itu tidak akan dicas balik di malam hari meskipun rekan-rekan menggunakan SCC yang PWM sekalipun. Karena tadi saya sudah tunjukkan pakai yang Samoto, yang EPFR maupun yang PWM, itu ketika SCC itu sama, tidak ada arus yang kembali ke arah panel surya. Jadi tidak usah khawatir rekan-rekan, tidak perlu juga menambahkan dioda karena dari SCC sudah memutus arus balik ke arah panel suryanya. Bahkan kalaupun sampai ada arus balik ke arah panel surya, panel surya sendiri sudah dilengkapi dengan dioda. Jadi secara fungsi panel surya tidak akan terganggu ya, karena sudah ada dioda yang akan mengarahkan kalau positif lari ke positif atau negatif ke negatif. Jadi cukup aman. Jadi kalau menurut saya sih pemasangan dioda tidak terlalu penting untuk jalur panel surya, tapi itu kembali ke rekan-rekan masing-masing. Silahkan jika mempunyai teori yang lebih meyakinkan harus dipasang dioda, kembali ke pilihan. Saya sih tidak akan menggunakan dioda di kabel jalur panel surya saya.
Semoga ini menjawab keraguan rekan-rekan ya. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang terus mensupport dan mendukung channel ini. Jika ada masukan ataupun saran silahkan rekan-rekan isikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.